Oke, selamat berjumpa kembali di Kampung Trader. Ya, ini baru bisa buat video lagi. Untuk kali ini saya akan sedikit mengulang saja beberapa kejadian market ya dari minggu-minggu kemarin. Oke. Nah, kalau kita perhatikan di weekly, nah kenapa kita perlu lihat di time frame atasnya supaya kita paham sebenarnya penurunan minggu kemarin. Nah, ini ya. Jadi minggu kemarin ini itu sebagai apa sebenarnya. Jadi biar kita paham dulu. Apakah itu benar-benar goal akan turun atau penurunannya hanya sekedar koreksi saja. Nah, itu ya. Biar kita paham dulu. Oke. Kita akan cek. Kalau teman-teman sudah melihat beberapa video, bahkan sudah melihat semua video yang saya buat, ini terbentuk yang namanya momentum buy. Nah, ketika terbentuk yang namanya momentum buy akan ada re-entry buy. Nah, re-entry buy di sini kita akan validkan untuk open posisi di 2 time frame bawahnya. Kalau weekly berarti daily dengan H4 atau H4. Daily-nya seperti apa? Kita cek. Nah, daily-nya membuat yang namanya MHV. Market hilang volume atau market hilang kekuatan untuk turun. Nah, ini yang sudah saya buat juga. Jadi teman-teman perlu perhatikan ketika ada yang namanya CSAK sell seperti ini, teman-teman lihat ini adalah CSAK sell. Ya, ini adalah CSAK sell. Secara ciri-ciri candle mampu break MA5 MA10 dan juga mid BB, itu adalah CSAK sell. Nah, cuman untuk memvalidkan CSAK sell bisa teman-teman lihat lagi di video yang cara untuk memvalidkan CSAK. Di sana sudah saya buatkan. Nah, kalau kita perhatikan di time frame atasnya itu ciri-ciri salah satu ciri-cirinya CSAK itu valid atau tidaknya kita perhatikan satu time frame atasnya dan satu time frame bawahnya. Kalau kita cek di time frame bawahnya, ini biasanya membuat yang namanya momentum. Sebentar, saya perkecil dulu. Nah, benar kan? Di sini membuat yang namanya momentum sell. Benar, ini adalah momentum sell. Cuman teman-teman perlu perhatikan di satu time frame atasnya itu membuat apa? Nah, membuat yang namanya re-entry buy. Nah, ini yang banyak orang atau pengguna BBMA itu keliru. Jadi melupakan time frame atasnya. Jadi seakan-akan untuk memvalidkan re-entry itu hanya atau CSAK momentum ekstrim itu cukup satu time frame atau 2 time frame di bawahnya. Tidak seperti itu juga ya. Kita juga perlu melihat time frame atasnya. Oke, kalau kita perhatikan ini kan re-entry buy setelah terbentuknya momentum buy. Oke, di sini adalah re-entry buy. Oke. Nah, ini adalah re-entry buy di weekly. Nah, gitu ya. Oke. Perhatikan di daily-nya tadi membuat yang namanya di daily membuat MHV. Time frame H4 yang kita tunggu adalah full setup BBMA. Full setup BBMA itu apa? Nah,
yang belum paham bisa dilihat lagi. Ini adalah ekstrim, kemudian TP wajib, membuat lagi momentum, ya kan? Nah, setelah itu terbentuk yang namanya MHV buy. Jadi re-entry buy, ada MHV buy. Oke, di sini merupakan full setup BBMA. Di sini ya kan, kalau kita perhatikan di sini sudah ada CSAK. Sudah cukup sebenarnya dari dua perjalanan perjalanan ini, kelengkapan ekstrim, MHV, CSAK itu sudah cukup. Atau teman-teman untuk entry awal itu adalah di MHV. Nah, ini saya akan bicarakan terkait dengan ini ya, tempat-tempat entry. Jadi entry pertama itu ya bisa dikatakan high risk ya. Nah, ini adalah di MHV. Setelah membuat yang namanya MHV, maka kita bisa open posisi buy. Oke. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita tunggu yang namanya CSAK buy dulu. Karena tadi adalah setupnya re-entry buy, maka kita tunggu CSAK buy. Nah, ini sudah muncul CSAK buy di sini. Nah, setelah muncul CSAK buy, bisa kita open posisi. Nah, sedangkan di sini kan tidak ada re-entry CSAK buy, kemudian muncullah di sini. Ini kan tidak ada, sepanjang ini kan tidak ada re-entry ya. Yang muncul re-entry itu di sini. Nah, kalau kita perhatikan re-entry ini di mana? Di daily. Di daily membuat yang namanya penurunan, dan dia sudah setelah itu akan membuat kenaikan. Nah, seperti itu. Inilah open posisi kita di sini. Langsung naik. Tahu bisa kita turun satu time frame-nya lagi. Nah, biasanya kalau saya sih untuk open posisi lebih awal itu bukan cuma 3 time frame tapi 4 time frame. Nah, jadi bisa teman-teman lihat, cek. Nah, jadi di sini banyak sekali. Setelah buat CSAK ada banyak sekali re-entry. Nah, ini adalah tempat yang bisa kita gunakan untuk open posisi, re-entry terus. Nah, seperti itu. Oke. Seperti itu ya. Jadi kalau kita menggunakan PC, kita bisa tampilkan semua. Seperti apa? Sebentar. Oke, cek. Nah, jadi kita bisa menampilkan secara bersamaan. Jadi tidak perlu naik ke time frame atasnya lagi, kemudian time frame kedua, time frame ketiga, tidak. Jadi kita set yang pertama daily misalnya. Oke, kemudian time frame kedua kita sudah H4, ya, kemudian time frame ketiga H1 atau 1 jam. Nah, kalau kita perhatikan yang tadi di re-entry yang di weekly, oke, saya ambil weekly. Di sini adalah weekly, kemudian daily. Yang dailynya yang mana? Dailynya di sini. Ini adalah re-entry di weekly, di daily membuat MHV. Oke, di H4 nya atau H4 nya membuat apa? Full setup. Nah, ini adalah full setupnya. Jadi kita bisa open posisi di sini. Sesimpel itu sebenarnya. Kalau teman-teman sudah memahami konsep yang sudah saya jelaskan di beberapa video sebelumnya, seperti itu ya. Oke, ini adalah zona re-entry di time frame weekly. Oke, sekarang kita lebih persempit lagi, kita tidak buka weekly tapi kita buka daily. Kenapa kemarin daily itu
membuat yang namanya penurunan ya. Ada beberapa kali membuat penurunan. Jadi teman-teman di sini bisa cek di daily sebagai time frame pertama. Oke, daily membuat penurunan karena dia sudah membuat yang namanya momentum. Nah, ini kan momentum buy. Setelah itu ada re-entry buy. Nah, yang sering saya sampaikan, re-entry buy itu tidak selamanya hanya sekali tes MA5, MA10 setelah itu langsung terbang. Tidak seperti itu ya. Nah, bahkan kalau kita lihat di di beberapa hari sebelumnya, oke, saya akan perbesar dulu. Ini sampai berapa kali tes? 1, 2, 3, 4, baru ke 5 harinya terbang, ya kan? Nah, yang sekarang ini baru berapa kali? Baru 1, 2, 3, baru 3 kali, baru 3 hari. Nah, jadi sabar saja gitu. Kenapa? Karena ini daily, maka secara otomatis ya nunggunya lumayan lama. Karena kalau misalnya teman-teman tipe tradingnya yang swing atau yang lama ya, nah, harus tunggunya lumayan lama ini. Kalau kita lihat di time frame bawahnya apa? Ya pasti sideways. Coba kita ambil nih ya, time frame bawahnya H1. Seperti apa di H1? Sideways. Naik turun kan dari kemarin. Nah, kalau kita perhatikan, oke. Ini adalah garisan MHV yang sebelumnya, dan sebenarnya bisa dijadikan acuan juga. Harga itu bakalan naik atau turun. Nah, ini juga sama. Nah, kalau saya perkecil yang ada di sini, oke. Nah, jadi juga sama. Jadi dua area di sini harus ditembus dulu. Jadi harus ditembus dulu antara atas dan juga bawah. Nah, sejauh ini belum ada yang mampu menembus ini. Terus bagaimana kira-kira goal ke depannya? Oke, kalau kita tarik Fibo, di H4, oke kan? Ini ada dominan break. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut terkait dengan penarikan Fibo. Kita bisa tarik Fibo. Nah, sampai di TP1. Jadi kita tahu, nah ini ada shadow, bisa kita adjust ke shadownya. Pas di TP1. Jadi teman-teman ya santai saja gitu menghadapi market yang pergerakan begitu cepat, baik naik baik turunnya. Nah, itu kalau kita menggunakan time frame kecil. Kalau kita menggunakan time frame besar tidak. Oke, saya del dulu biar lebih enak dilihatnya. Oke, nah seperti itu. Nah, ini adalah area yang dari kemarin dites berkali-kali di gold. Nah, kalau kita perhatikan ini berada di area re-entry. Jadi level-level Fibo ini berada di area re-entry. Itu adalah salah satu alat bantu lagi yang bisa kita gunakan untuk memperkuat keyakinan kita ya. Oke, kita lihat. Nah, seperti itu. Oke, lanjut. Kira-kira goal bakal kemana? Oke, kita akan bahas bareng-bareng. Ini ada IB, kemudian ada CB1 break. Oke, kita bisa tarik Fibo di sini. Seperti biasa, ketika ada syarat untuk penarikan Fibo, kita tinggal tarik saja Fibonya. Nah, Fibonya kalau kita tarik seperti ini, kita hapus dulu yang H4 nya, penarikan Fibo yang H4.
Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Ini adalah pergerakan gold. Di gold di sini dia akan ke TP1. Nah, dan juga kita akan lihat di TP1 nanti akan membuat momentum atau tidak. Sebagai bentuk konfirmasi, dia akan melanjutkan lagi ke TP2 sampai ke TP3 dan melanjutkan kenaikan lagi seperti yang ada di re-entry di daily-nya. Oke ya. Seperti itu. Ini untuk perjalanan gold ke depannya. Kalau kita lihat di time frame atasnya, ini semuanya masih uptrend. Jadi masih uptrend. Jadi santai-santai dulu. Ini adalah penurunan hanya sebagai koreksi saja. Dan di sini belum ada yang namanya momentum. Oke, sejauh ini di time frame 4 belum ada yang namanya momentum. Oke, lihat di H1. Nah, oke, di H1 kita bisa pantau. Ini sudah sekarang lagi sideways. Sideways berkepanjangan seperti ini. Sudah 2 hari ya, sudah 2 hari gold itu hanya mengalami naik turun. Kita tariknya tadi kan ditarik di H4, kalau misalnya tarik di H1 bisa nggak? Bisa juga, bisa tarik di H1. Seperti ini, berada di TP2. Jadi sebenarnya sama. Jadi teman-teman mau narik di time frame berapapun, Fibo di sini juga bisa gitu loh. Kalau kita tarik di H4 itu sekarang berada di TP1, kalau kita tarik di H1 itu berada di area TP2. Dan TP2 di sini tidak ada candle yang mampu break TP2. Ya kan? Kita perhatikan. Oke. Nah, jadi sejauh ini tidak ada candle yang mampu break TP2. Nah, gimana dia mau melanjutkan ke TP3? Ya kan? Nah, seperti itu. Jadi dari analisa ini gold itu masih dalam tren kenaikan. Penurunan ini hanya sebatas koreksi saja. Ini adalah TP2, sekarang sudah sampai di TP2 dan siap-siap gold ini akan melakukan kenaikan. Cuman perlu gold untuk melakukan kenaikan di sini. Ini kan sideways ya. Kalau kita perhatikan di H4, ketika di H4 itu sideways, maka di daily membuat yang namanya re-entry. Ini sekarang lagi sideways. Karena lagi sideways atau konsolidasi, terus bagaimana? Nah, kita perhatikan di sini harus break mid BB. Mid BB yang berada di H4 atau di H4 di 4 jam ini berada di TP1. Jadi TP1 harus di break dulu, mampu di break dulu seperti ini, buat candle break mid BB, maka next candlenya atau next perjalanannya akan ke top BB. Top BB mana? Di H4. Top BB nya di sini berada di TP2. Jadi inilah enaknya menggunakan Fibo sebagai ya sebenarnya untuk bisa confluence ya, saling menguatkan, lebih menguatkan. Kalau kita gunakan BBMA kemudian kita padukan dengan Fibo, ternyata sejalan. Area-area support resisten yang terbentuk ternyata berada di level-level Fibo. Jadi nanti kekuatannya itu lebih, biasanya seperti itu ya. Oke, kita tarik ada di TP2, kemudian kita tarik lagi untuk di H1 tadi. Nah, jadi gold ketika di H4 membuat yang namanya CSAK buy, maka di H1 akan membuat momentum buy. Nah, ya, setelah membuat momentum buy, kita tahu ada re-entry buy, akan membuat momentum lagi. Seperti itulah perjalanan yang nanti akan kembali lagi ke time frame besar, adalah mengikuti perjalanan dari re-entry melengkapi re-entry buy di daily.
Jadi perjalanan gold ini masih panjang. Jadi teman-teman menghadapi keagresifan ini ya, keagresifan market yang tiba-tiba turun, tiba-tiba naik. Bahkan sehari saja gold itu bisa sampai 1000 ya, 1000 lebih, 1000 pip lebih itu tiap harinya. Nah, jadi yang memiliki modal kecil ya harus pandai-pandai manajemennya supaya tidak MC dulu, kemudian harganya baru bergerak sesuai analisanya. Nah, kalau kita misalnya scalping, bagaimana kalau kita scalping? Gak masalah, kita menggunakan time frame kecil, misalnya M15, M5, gak masalah. Oke, kalau kita menggunakan scalping gimana? Oke, kita push dulu ya. Oke, biar bersih seperti ini. Konsepnya sama. Ini ada momentum sell, ada momentum sell, akan ada re-entry sell. Ini kemarin saya ngambil di sini, saya hajar banyak di sini. Ini teman-teman kalau nggak percaya ini ya. Ini adalah saldo saya sekarang 20.000. Ini adalah historinya. Jadi saya usahakan memang setiap harinya saya selalu WD. Nah, ini kan WD. Nah, kemudian yang kemarin juga WD. Nah, WD terus. Nah, ini juga WD. Nah, bukan tidak ada minusnya ya, ada rugi dan juga untungnya. Cuman yang perlu teman-teman itu garis bawahi, yang penting akumulasi dari trading kita itu adalah profit. Jadi tidak harus sekali kita masuk market itu harus profit, wajib profit misalnya. Kalau nggak profit saya nggak mau close, nggak gitu. Mindset yang salah seperti itu. Kenapa? Karena market itu adalah fluktuatif banget ya. Jadi bisa saja sesuai dengan analisa atau tidak, itu yang memang tidak bisa kita pungkiri. Sehingga kalau misalnya analisa market sedang mengikuti analisa kita, sudah, kita akan profit, kita akan close profit gitu. Kalau kita misalnya sudah tidak sesuai dengan analisa kita, nggak masalah kita close dengan posisi rugi. Nah, kita bisa open posisi di nextnya, di next setup atau di next entry-nya. Yang penting akumulasi itu profit. Jadi dari kemarin bukan saya nggak trading ya, cuman saya belum buat video lagi. Oke, seperti itu. Nah, ini juga sama re-entry tadi ya, re-entry M15 di M5 pasti membuat yang namanya MHV atau apa. Nah, ini adalah reject BB. Re-entry juga RR di H1, RRM. Oke, re-entry, kemudian RRE extreme. Ini adalah extreme. Bisa kita tarik Fibo, bisa tarik Fibo untuk menentukan bagaimana destinasi atau target harga itu bakal turun sampai kemana. Oke, di sini ada IB, ada CB1 break, kita tarik. Sesimpel itu sebenarnya. Kita tarik kemana? TP1 di break, oke, ke TP2 di break, ke TP3, bahkan sampai turun lagi seperti ini. Bagaimana cara menghadapi seperti ini? Kita bisa tarik menggunakan time frame atasnya lagi, gak masalah. Itu adalah cara-cara yang bisa kita lakukan untuk menganalisa sebuah market. Oke, BCB1 break, oke, sini. Pas kan di TP3. Ini bukan, ini nggak ada ini ya. Saya buat video ini nggak nggak di konsep terlebih dahulu, asal saya buat kemudian saya cari contoh seperti ini. Kita lihat sampai di mana. TP3 inilah fungsi dari Fibo. Jadi kita tahu harga itu nanti akan balik kemana, akan sampai kemana. Kita perhatikan, ini kan baru saya tarik ya tadi ya, pas nyentuh TP3 sudah komplit TP naik. Itulah the power of Fibo.
Ya, kebiasaannya seperti itu. Ini yang biasa saya gunakan seperti ini, jadi bisa teman-teman ikuti juga. Yang masih menanyakan grup, saya nggak janji dulu ya, cuman saya koordinasi dulu ke teman-teman, ke teman saya, mungkin teman saya bisa ngurus grupnya nanti, ya silahkan teman-teman bisa ikut lah. Nah, ya kan, jadi dengan menggunakan analisa di time frame kecil juga kita tahu perjalanannya akan kemana. Oke, touch di TP3 naik. Nah, yang misalnya ngebuy, perhatikan baik-baik di area MA5, MA10 dan mid PP di H4. Ini saja sih yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Seperti biasa, semoga teman-teman tradingnya lancar dan selalu dikasih kemudahan ya, profit konsisten, bukan cuma profit konsisten tapi WD konsisten, itu yang paling penting teman-teman. Kalau profit belum di WD itu ya masih 50-50, duitnya itu belum masuk ke kantong, ibaratnya gitu. Yang penting kalau saya sih menerapkan konsep itu tadi nih, saya menerapkan setiap hari saya wajib WD, dan alhamdulillah sudah berjalan beberapa bulan, sudah bisa ya. Ini baru saya melakukan konsep seperti ini, setiap hari WD gitu aja. Oke, terima kasih semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya, dan share kepada teman-teman yang membutuhkan juga untuk edukasi khususnya untuk teknik menganalisa market dengan menggunakan BBMA, BBMAOA, dan juga Fibo Musang atau FMCBR. Terima kasih, salam profit.